Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua Sidang, yaitu Bapak Dr. Hidayat MA. Yang saya muliakan juga para pembimbing, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Wahab Abdul Muhaimin LCMA, juga Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MA. Kemudian yang saya muliakan juga para penguji, yaitu Bapak Dr. Muhammad Daud Arif Khan, SE MSI AK CPA, juga Bapak Dr. Hendra Khalid MA. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari tesis saya yang berjudul Jual beli buah dengan sistem tebasan dalam perspektif hukum fikih dan hukum positif, studi komparatif pada praktik jual beli buah di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Jual beli tebasan sendiri ialah kegiatan serah terima barang berupa hasil tanaman yang belum dipanen, melainkan masih berada di sawah atau kebunnya secara langsung dengan jumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Umi Khalifah dalam jurnal Al-Madzahib menjelaskan silang pendapat yang terjadi di kalangan tokoh NU struktural seperti Teguh Arianto dan tokoh NU kultural seperti Haji Ahmad di Kabupaten Boyolali terkait hukum tebasan ini. Menurut pandangan tokoh NU kultural seperti Haji Ahmad, jual beli dengan sistem tebasan boleh dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu karena sistem ini sudah ada dan dipraktikkan sejak dahulu. Ia berpendapat juga bahwa jika para pihak yang bertransaksi sudah sama-sama saling sepakat dan saling ridho, maka ketentuan lain yang mungkin terjadi dalam akad jual beli tersebut tidak akan merusak akad. Sedangkan menurut tokoh NU struktural, yaitu yang dikatakan oleh Teguh Arianto, jual beli tebasan boleh dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Kejelasan dalam jual beli tebasan ialah dalam hal menentukan takaran, timbangan, waktu pemesanan, dan pertanggungjawaban risiko di luar kehendak yang perlu diketahui dari awal ketika akad jual beli berlangsung. Di samping itu, Fajar Cahyani dan kawan-kawannya dalam jurnal Justisia Ekonomika mengemukakan bahwa belum ada ketetapan fikih dari DSN MUI yang berisi tentang jual beli dengan sistem tebasan tersebut. Padahal jual beli tebasan ini sudah tidak asing lagi di Indonesia, khususnya di Desa Tamiang dan Desa Angsana, Kabupaten Serang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli buah dengan sistem tebasan dalam perspektif hukum fikih dan hukum positif. Berdasarkan paparan di atas, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada praktik jual beli. Yang pertama, jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Yang kedua, analisis tinjauan hukum fikih terhadap praktik jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Yang ketiga, analisis tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Tujuan dari penelitian ini ialah analisis praktik jual beli buah dengan sistem tebasan Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Mancak, Kabupaten Serang. Kemudian analisis tinjauan hukum fikih terhadap praktik jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Lalu analisis tinjauan hukum fikih, hukum positif terhadap praktik jual beli buah dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan datanya didapatkan dari hasil wawancara, yaitu data primer maksudnya, itu didapatkan dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, yakni penjual dan pembeli di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dari berbagai sumber, yaitu dari buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dilakukan dengan cara pedagang berkomunikasi terlebih dahulu dengan petani yang akan menjual buah miliknya, kemudian melakukan survei buah yang akan dijual di kebun, dan melakukan perhitungan atau penaksiran harga.
Setelah itu petani dan penebas melakukan tawar-menawar sampai mencapai harga yang disepakati, lalu penebas membayar dengan lunas di awal, ada juga yang membayar lunas di akhir, namun pada umumnya penebas membayar uang panjar atau DP dan melunasinya ketika sudah waktunya panen. Yang kedua, tinjauan hukum fikih terhadap praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila pembayarannya dilakukan secara lunas di muka, maka transaksi tersebut mengandung gharar kathir yang merusak keabsahan akad karena status objek buah yang diperjualbelikannya bukan inti akad. Hal ini berpotensi juga dapat merugikan salah satu pihak serta dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa jika terjadi gagal panen. Lalu yang kedua, apabila pembayarannya dilakukan dengan cara membayar uang panjar terlebih dahulu, jika terjadi pembatalan, maka ini juga termasuk dalam jual beli urban yang dilarang oleh Islam. Yang ketiga, apabila pembayarannya dilakukan secara lunas di akhir pada saat buah telah dipanen, maka transaksinya ini sah karena kualitas dan kuantitas dari objek buah yang diperjualbelikannya sudah terlihat jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga akad jual belinya terbebas dari unsur gharar. Lalu tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Angsana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, termasuk jual beli yang sah dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1320, 1513, 1473, dan pasal 1458 KUH Perdata tentang momentum terjadinya jual beli. Yang terakhir ialah saran, hendaknya para pihak yang melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan, baik petani maupun penebas, tidak hanya melakukan akad jual beli dengan lisan dan atas dasar saling percaya saja, namun juga melakukan akad secara tertulis dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki maupun 1 laki-laki dan 2 perempuan sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, agar jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dapat segera diselesaikan melalui jalur kekeluargaan maupun jalur hukum. Kemudian hendaknya para pihak petani ataupun juga memperhatikan aspek hukum fikih dan hukum positif dalam melangsungkan akad jual beli dengan sistem tebasan agar dapat menerapkan beli yang sah, hukum agama maupun hukum positif. Lalu yang terakhir, hendaknya para tokoh agama khususnya DSN MUI melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tamiang dan Desa Angsana terkait hukum muamalah dan penerapan akad jual beli yang sah dalam Islam, khususnya akad-akad jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi mata pencaharian umum di desa tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Husna yang telah memaparkan hasil tesis beliau. Baik, untuk membuktikan apa itu Prof. Enda sebut-sebut tadi itu, kita mau uji kekuatannya, maka di sini kita undang pakar ya, uji. Di sini kita ada penguji pertama Al-Karom Bapak Dr. Muhammad Daud Arif Khan, SE, MSI, AKCPA. Kepada Pak Dr. Muhammad Daud, kami persilakan.